Ya, kita akan melanjutkan pembuat nol ya. Jadi motivasinya begini. Kalau kita berada di ruang Hilbert, sebagai contoh, katakanlah L2 ataupun L2, ya, kita punya hasil kali dalam. Hasil kali dalam ini memberikan geometri ya. Jadi memberikan geometri dari ruang Hilbertnya itu. Kalaupun range-nya sudah berapa banyak, masih ada yang ada di luar, dan kita sudah melihat dengan menggunakan ortogonalitas itu menjadi mudah. Ya. Nah, sekarang kita berhadapan dengan ruang panah. Ya. Jadi ruang panah itu kalau ini adalah P2, di sini L1 atau L1 ya. Jadi maka ruang panah misalkan katakanlah LP di sini. Nah, kita akan menggunakan dualnya yaitu LQ ya. Jadi kita lihat bahwa yang mempunyai hubungan seperti ini. Kalau P-nya itu makin dekat ke sini, maka LQ itu akan makin dekat ke situ. Ya. Jadi khususnya kalau P-nya 2, Q-nya juga 2. Ya. Jadi apa yang terjadi di sini? Nah, sekarang kita akan melakukan apa yang ada di LP, ya bisa ada di sini maupun ada di sini dengan menggunakan dualnya itu. Nah, ini yang kita sebut sebagai pembuat nol ya, atau tegak lurus dalam tanda kutip. Jadi sekali lagi, jika S itu adalah subset dari X, ya ruang bernorm saja cukup. Ya. Nah, kita akan menyebut pembuat nol ya. Jadi definisi. Jadi ya saya ulangi saja ya, mungkin harusnya di sini ruang bernorm. Ya, pembuat nol dari S adalah semua fungsional linear. Saya menyebutnya fungsional sajalah ya. Tentu saja harus linear di sini. Fungsional X aksen, subset anggota dari X aksen, dualnya X. Demikian sehingga harga X aksen di X itu sama dengan 0 untuk setiap X di S. Gitu. Ini, jadi inilah pembuat 0 dari S dan ditulis S0. Ya. Jadi ditulis. Jadi ingat ini S0 itu berarti di ruang dual. Jadi kurang lebih mungkin kita selalu begini ya. Ini X, ruang dualnya itu sebelah kanan aja. Oke. Nah, kemudian kita tahu sebetulnya adalah X besar itu dapat dipandang sebagai fungsional. Yes, dapat dipandang sebagai mungkin lebih bagus X kecil ya. X anggota X itu dapat dipandang sebagai suatu fungsional di X aksen gitu. Dengan cara bagaimana? Seakan-akan kita begini ya, X aksen, tapi artinya itu sebetulnya adalah X aksen X. Ya, jadi ini meminjam notasi ini yang sebenarnya terjadi. Jadi kita tahu bahwa sebetulnya dengan demikian X itu subset dari dualnya dual.
gitu. Nah, dan tidak selalu bahwa ini sama dengan X ya, tetapi yang umum hanya begini saja. Oke. Jadi sekarang definisi kalau begitu bisa kita lakukan kalau T itu subset dari X aksen, ya, pembuat nolnya adalah pembuat nol dari T adalah semua X kecil di X besar, demikian sehingga secara resminya harusnya begini ya, X aksen X sama dengan 0 untuk setiap X aksen di T. Gitu. Nah, dalam hal ini seperti kita katakan tadi, kita selalu menulis ini di sebelah kanan, ini sebelah kiri. Oleh karena itu, ini disebutnya adalah T0 begitu. Ya, jadi T0 itu adalah subset dari X. Ya, kalau S0 tadi ini adalah subset dari X aksen. Gitu. Oke. Nah, kita sudah melihat bahwa kalau Y itu anggota RA, ya, jadi mungkin maaf, ada operator dulu A dari X ke Y, gitu, ya. Dan kemudian nanti akan ada X aksen dan ada Y aksen, ya. Nah, kalau Y itu anggota RA, jadi ini sebetulnya sudah pernah, tapi mungkin agar lebih terurut bicaranya. Kalau di buku, Anda bisa melihat kembali. Kalau di sini, untuk melihat video yang lain agak susah, jadi saya ulangi saja. Kalau Y itu anggota RA, maka artinya ada X di X, demikian sehingga AX itu sama dengan Y. Ya. Nah, kemudian kita lihat bahwa kalau Y aksen itu ada di Y itu, ya, aksen, dan kemudian kita katakan bahwa karena ini sama, tentu saja Y aksen AX itu sama dengan Y aksen Y, gitu. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat kan ini bisa kita pandang sebagai A aksen Y aksen yang kita evaluasi pada X begini. Ya. Nah, apa yang kita lihat? Jadi, kalau Y aksen itu berada di nolitas dari A aksen, dari kernel ya ini ya, kernel dari A aksen dualnya. Artinya apa? Artinya adalah nilai ini ada di kernel, berarti ini 0. Ya, ini 0. Jadi A aksen Y aksen itu 0. Oleh karena itu A aksen Y aksen dikenakan X juga 0 gitu. Jadi artinya Y aksen itu juga 0 untuk setiap tadi adalah Y-nya di RA ya, jadi Y-nya di Y aksen itu. NA aksen gitu. Oke. Jadi kalau begitu apa yang kita lihat bahwa range dari A
itu subset dari pembuat nol dari NA aksen gitu. Ya, jadi ini kan tadi sembarang ini. Jadi kalau Y aksennya itu kita pilih ini di sini, tentu A aksen Y aksennya 0, ini begini, begitu. Ya, jadi artinya apa? Jadi artinya adalah Y aksen itu adalah ya, jadi Y-nya adalah pembuat 0 dari Y aksen. Jadi ini ya, betul ya. Oke. Nah, sekarang kita mau melihat apa syaratnya bahwa itu bisa dibalik. Ya. Apa syaratnya bahwa apakah betul RA itu sama dengan NA aksen nolitasnya. Ya. Jadi kurang lebih kalau di hasil kali dalam ini betul-betul persis gini ya. Jadi kalau di hasil kali dalam ini X, kemudian ada kernelnya, ini Y, ini ada range-nya, jadi ini RA gitu. Kalau hasil kali dalam, maka nolitas dari A aksen itu kan ke sana ya. Itu. Nah, jadi nantinya Y itu ya kalau di ruang Hilbert range dari A direct product dengan nolitas dari A aksen gitu. Ya, jadi Y-nya dibagi jadi 2. Nah, X-nya juga ini. X-nya adalah range dari A aksen di hasil kali dalam dengan nolitas dari A. Ya, jadi di sini dibagi. Nah, ini persis seperti ini. Nah, kalau di hasil dimensi hingga, ini selalu terjadi. Tetapi kalau di dimensi tak hingga, hati-hati. Karena ada ketertutupan. Ya. Jadi ini modelnya. Ya, model di ruang Hilbert. Mungkin di aljabar linear sudah. Kalau di buku Gilbert-Strang itu four fundamental subspace. Oke. Nah, jadi kita mau melihat itu ya bahwa sebagian sudah terjadi dari sini. Ya, jadi NA aksen itu adalah pembuat nol dari RA atau tegak lurus kan ya. Oke. Nah, lema pertama itu adalah pembuat nol. Jadi S-nya itu tadi subset X dan T itu subset dari X aksen ya. Jadi S0 dan T0 di sini ya. Jadi ini adalah berarti elemen dari X aksen, kemudian kita buat gitu. Ini adalah dua ruang tutup. Ya. Jadi mungkin saya ingatkan kembali apa arti tutupnya adalah kalau di sini ya, ini fungsional, kalau ada fungsional xn aksen berada di, jadi maaf, kalau ada barisan xn aksen sebagai subset dari S0 dan xn aksennya itu konvergen ke x0 aksen, x0 aksen itu harus masuk di S0. Dengan demikian S0 itu tutup. Nah, kemudian demikian juga halnya dengan ini. Nah, saya kira ini mudah karena kekontinuan dari fungsionalnya. Ya, jadi
Ya, buktinya mungkin. Oke. Jadi cukup yang S0 pertama 2 ruang tutup ya. Jadi mungkin ini persisnya 2 sub ruang tutup. Saya kira penjumlahan perkalian skalar saya kira mudah. Hanya untuk urusan tutup adalah kalau kita punya xn aksen itu subset dari S0 dan xn aksen itu konvergen ke X0 aksen, kemudian kita tinggal menghitung saja. Kalau xn aksen itu saya ambil unsur di X, yang X-nya itu anggota S, ini tentu 0 untuk setiap X anggota S0. Ya, dengan demikian, xn aksen X itu yang sama dengan 0 konvergen ke X0 aksen X yang harus 0 karena di sini 0 untuk setiap X anggota S. Jadi kalau begitu X0 aksen itu haruslah ada di pembuat 0-nya seperti ini. Oke, saya kira yang satunya sama. Nah, berikutnya adalah lemma 35 di dalam buku Sector ya. Itu adalah jika M sub ruang tutup, ini dia sub ruang tutup, maka sub ruang tutup dari X, maka M ada pembuat nolnya begini, ya, ada pembuat nolnya begitu, terus karena dia berarti berada di X aksen, ada penolnya begini, itu tentu kembali ke M. Ya. Jadi dengan syarat tutup saja dan subruang ya, karena pada akhirnya annihilators itu tadi selalu membentuk subruang secara jabar. Ya. Nah, jadi buktinya, ya, buktinya adalah saya kira kita mulai dengan X anggota M. Kalau X anggota M, maka X aksen X itu sama dengan 0 untuk setiap X aksen pembuat nolnya begini. Ya. Nah, karena saya punya begini, untuk semua M aksen, maka X itu haruslah masuk di nolnya begini. Jadi dengan demikian, M itu subset dari, ya tentu bisa sama begitu ya, M0, 0. Nah sekarang sebaliknya. Ya, sebaliknya, kita mau menggunakan agak sedikit terbalik ya. Jadi misal X itu X1 saja ya tadi ya, saya sesuaikan. X1 itu tidak anggota dari M. Ya, jadi ini X, kemudian M-nya itu ada yang di luarnya. M-nya tutup ya, M-nya tutup, maka karena M-nya tutup, ya, jarak antara X1 dengan M itu akan infimum dari Z anggota dari M norm X1 min Z itu. Ya, artinya seperti itu kan. Nah, ini positif. Oke, ya, itu positif. Nah, kalau X1-nya tidak berada di M, maka kita lihat bahwa akan ada fungsional
fungsional X1 aksen, sehingga yang tentu linear ya, sekali lagi X1 aksen X itu sama dengan jarak dari X1, M dan nilai X1 aksen X1 ya, di sini, oke, yang sama dengan normnya ini sama dengan 1. Oke. Dan kita lihat bahwa X1 aksen X itu sama dengan 0 untuk setiap X di M. Ya. Jadi ada fungsional yang 0 di M, tetapi jadi modelnya persis seperti ruang Hilbert ya. Hanya saja bahasanya menggunakannya bukan hasil kali dalam, tetapi suatu fungsional. Jadi pernah saya menyinggung di salah satu video, salah satu kuliah, X itu mungkin begini ya, waktu itu X1 aksen gitu. Ya, jadi notasinya seperti itu sebagai pairing ya, sebagai pasangan. Itu. Oke. Nah, jadi kalau ada X1 aksen begitu, artinya X1 aksen itu tidak membuat 0 ya. Jadi X1 aksen itu X1 ya, karena X1-nya tidak membuat ini ya, jadi X1 aksennya tidak berada di pembuat 0. Tidak berada di pembuat 0 ini. Ya. Betul? Jadi tadi X1 kan ada fungsional sehingga dia normnya 1. Ya, untuk setiap X. Tetap. Jadi X1 aksen ini justru masuk ya, makanya agak maaf. Tadi bicara yang lain jadi agak ini, jadi X1 aksen X sama dengan 0 untuk setiap X di itu. Ya, kemudian ini mengatakan bahwa X1 aksen itu justru ya, X1 aksen itu berada di pembuatnya 0 ini. Dengan demikian, maka X1 itu tetapi tidak berada di nolnya ini. Ya, karena lihat bahwa nilainya itu tidak 0 ya. Di mana itu? Ini tidak 0. Ya, dia tidak 0. Jadi dia berada di sini. Oke. Jadi ini mengatakan kalau dia tidak berada di M, ya, kalau dia tidak berada di M, maka dia tidak berada di sini. Ya, itu mengatakan bahwa apa? Sebaliknya itu adalah subset dari M. Jadi kita sudah punya ini dan ada satu lagi yaitu ini. Dengan demikian kita sudah membuktikan bahwa M itu sama dengan 0 balik ke situ. Ya, kembali lagi ke M lagi. Oke. Lanjut. Gimana kalau pembuat nolnya itu melalui kombinasi linear begitu ya. Jadi seperti kita ketahui, katakanlah sekarang W-nya subset dari X. Ya. Nah, di aljabar linear kita bisa membuat span dari X
span dari W. Span dari W, yaitu kombinasi linear finite, ya, kombinasi alpha I, xi, I-nya finite, ya, ini di sini mungkin kita tulis untuk menyatakan finite-nya ini dengan xi-nya itu di W, ya, kombinasi linear gitu. Jadi kalau dua vektor yang bebas linear, katakanlah W itu terdiri dari dua vektor yang bebas linear, maka W itu adalah bidang yang dibangun oleh itu. Nah, kemudian adalah ya, W agak sedikit generated, ya, by W. W be subset the subspace X span or generated by W consists of linear, ya, combination of linear W, ya. Jadi ya oke lah, di buku itu ini maunya sama dengan W sebagai kombinasi linear dari finite, ya. Nah, kemudian penutupnya, ya, penutupnya adalah itu adalah semua X di X besar, ya. Jadi apa W itu adalah semua X di W besar, sehingga ada barisan XN sebagai subset W, demikian sehingga XN itu konvergen ke X, gitu. Ya, jadi penutup dari W. Kalau kembali, kalau di dimensi 1, ya penutupnya hanya ditambah begini saja, ya. Nah, tapi kalau ini interval, tapi di sini sudah bicara tentang span, ya. Oke. Ya. Nah, kemudian tentu saja penutup ini tutup, ya. Namanya juga sudah penutup, bisa dibuktikan, ya. Jadi kemudian lanjut kita lemma jika S-nya subset X dan kemudian adalah ini mungkin lebih bagus tadi itu istilah W itu lebih baik pakai ini saja, ya. Jadi saya lebih suka ini tadi kalau mau mulai, ya, ini adalah S gitu, ya. Dan kemudian M itu adalah subspace tutup yang dibangun oleh S, ya, span by S gitu, ya. Jadi saya tadi ini lebih bagus ini S, kemudian saya punya span secara aljabar, ya. Kalau aljabar selalu ini penjumlahannya berhingga, kemudian penutupnya itu boleh tak hingga, ya. Jadi X ini nantinya adalah bisa disajikan dalam deret bentuknya seperti ini, ya. Nanti kita lihat bahwa karena penjumlahnya tak hingga begitu. Jadi artinya, ya, dilihat pada deret tadi dibangun oleh S. Oke. Nah, dalam hal itu ternyata adalah pembuat 0 dari M itu akan sama dengan pembuat 0 dari ini. Jadi cukup, ya, kita lihat bahwa kalau dia bebas linier saja, ya secara aljabar kan kalau sudah 0 pada basisnya, ya 0 pada hasil kombinasi liniernya gitu. Oke. Dan M itu akan diperoleh, ya,
M itu akan diperoleh dari pembuat 0S, berarti kan ini begitu S0 ini dia pasti suatu subspace ya. Kemudian dibuat 0 begitu. Oke, jadi yang ini saya kira kombinasi dari yang tadi itu, ini, dan saya kira ini. Ya, karena kalau ini nanti dibeginikan, dinolkan begini, kan ini menjadi M. Ya, gitu. Oke. Nah, jadi kita sudah sampai di situ. Sekarang kita cukup membuktikan ini, tapi ini menjadi mudah, ya. Ini menjadi mudah. Karena apa? Bukti, ya, bukti. Pertama tentu S itu subset dari M, ya, subset dari M. Tentu saja pembuat 0 dari M itu kalau dia pembuat 0 di S, dia akan menjadi pembuat 0 di M. Ya. Jadi karena S begitu, kemudian tapi pembuat 0 dari M0 itu tentu subset dari S0. Ya, jadi yang 0 di sini tentu 0 di sini. Tapi 0 yang secara umum ya. 0 pembuat 0 ini tentu menjadi ya. Jadi kalau S subset M, maka pembuat 0 di sini jadi kalau X aksen X sama dengan 0 untuk setiap X anggota M, maka tentu X aksen itu akan membuat 0 unsur di sini. Gitu. Ya, jadi secara a priori hanya begini ya. Oke, tapi karena dia nanti adalah M itu dibentuk secara khusus dari S, ya tentu bisa dibalik. Ya. Jadi sekarang seperti kita yang duga tadi, sekarang kalau kita punya XJ itu anggota S, dan X aksen itu adalah pembuat 0 dari S0 itu, okay, maka kita lihat bahwa X aksen itu akan membuat 0 alfa J XJ JN gitu. Ya. Dan itu tentu sama dengan sigma dari J alfa J X aksen XJ sama dengan 0 gitu. Nah, kemudian kalau N-nya diperbesar, ya tentu tetap menuju 0. Oleh karena itu, kita lihat bahwa X aksen itu akan ya, X aksen itu akan membuat 0 dari semuanya itu. Ya. Jadi X aksennya juga akan membuat 0 kurang bagus.